Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harlina Reni Baidowi, NIM D03217016, mahasiswi semester 6 Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komputer dan perangkat lunak. Perlu diketahui bahwasannya pada era milenial saat ini, pekerjaan manusia tidak terlepas dari peralatan elektronik dan juga internet. Di sini, komputer merupakan alat yang melekat dalam kehidupan manusia. Komputer telah berada dalam segala aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, politik, dan juga dalam dunia perkantoran. Dalam dunia perkantoran sendiri tidak terlepas dari adanya komputer. Hampir segala kearsipan, dokumen-dokumen penting, serta surat menyurat dibuat dengan bantuan komputer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian komputer. Yang kedua, fungsi dan kegunaan komputer. Yang ketiga, jenis-jenis komputer. Yang keempat, hardware dan software. Dan yang kelima, program aplikasi di perkantoran. Tidak asing bukan apabila kita mendengar kata komputer. Apakah kalian tahu pengertian komputer itu apa? Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian komputer. Komputer yaitu berasal dari kata bahasa Inggris yakni to compute yang artinya menghitung. Pengertian komputer yaitu komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi yang mempergunakan suatu program yang tersimpan serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Yang kedua yaitu ada fungsi dan kegunaan komputer. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi awal komputer, yaitu melakukan pemrograman dan pemrosesan data. Fungsi ini sering diterapkan pada aplikasi-aplikasi sistem informasi, termasuk pembuatan sebuah program untuk memudahkan user dalam menjalankan sebuah komputer. Dan yang kedua yaitu ada fungsi yang berkaitan dengan bisnis, seperti memproses informasi keuangan sebuah perusahaan, dataan karyawan, transaksi online, atau sebagai media promosi. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi multimedia, yakni seperti mengedit foto, mengedit video, dan juga mengolah foto dan juga merekam lagu. Dan yang keempat yaitu ada fungsi hiburan seperti menonton film, bermain game, atau mendengarkan lagu. Yang kelima yaitu membantu proses pengajaran, yaitu dalam proses presentasi dosen atau mahasiswa. Juga beberapa siswa menggunakan komputer untuk menyimpan catatan sebagai ganti buku tulis, yakni dengan notes atau e-book, serta mempermudahkan dalam mengerjakan tugas seperti karya ilmiah atau skripsi. Dan fungsi yang keenam yakni ada fungsi sosial. Dengan komputer ini dapat berinteraksi dengan orang lain di belahan dunia manapun asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Ketiga yaitu ada jenis-jenis komputer. Di sini ada 4 jenis komputer. Yang pertama yaitu ada desktop PC, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada tablet, dan yang keempat ada PDA atau yaitu personal digital assistant. Yang pertama yaitu ada desktop PC, yakni ada seperangkat alat elektronik yang terdiri dari monitor, mouse, keyboard, CPU, speaker, dan beberapa hardware lainnya seperti printer dan scanner. Desktop PC ini didesain untuk penggunaan harian di suatu tempat dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan yang kedua yaitu ada laptop, yaitu disebut sebagai komputer jinjing atau notebook. Merupakan sebuah mobile komputer yang berukuran kecil dan ringan, beratnya sekitar 1-3 kg. Sumber daya laptop ini yaitu berasal dari baterai yang bisa di-charger dan bisa dibawa kemana-mana, yaitu komponen yang ada pada laptop ini sama persis dengan komponen yang ada pada desktop PC, hanya saja ukurannya diperkecil dijadikan lebih ringan dan lebih hemat daya. Dan yang ketiga yaitu ada tablet PC, yaitu tablet PC adalah portable computer yang berbentuk buku yang memiliki layar LCD sentuh dan juga biasa menggunakan stylus atau pulpen digital atau ujung jari untuk menyentuhnya. Layarnya pun dapat diputar ke atas dan ke bawah, juga memungkinkan dapat bergerak memutar hingga 360 derajat. Yang keempat yaitu ada PDA ataupun yang bisa dikenal dengan personal digital assistant, yakni alat elektronik yang berbasis komputer dan berukuran kecil serta dapat dibawa kemana-kemana. Ukurannya kurang lebih sebesar handphone. PDA ini banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi awalnya.
Tetapi karena perkembangannya kemudian bertambah fungsi seperti kalkulator, permainan, radio, email, dan juga dapat memutar lagu. Versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam. Salah satu dari keunggulan dari PDA ini yaitu fasilitas layar sentuh. Yang keempat yaitu ada hardware dan software. Hardware sendiri yaitu merupakan seluruh perangkat komputer yang sifat alatnya dapat diraba secara nyata yang berfungsi untuk mendukung jalannya suatu komputer. Di sini ada 3 komponen hardware, yaitu yang pertama ada komponen input yang merupakan komponen hardware yang fungsinya sebagai pintu masuk tugas yang akan diberi kepada komputer. Komponen ini dapat diraba dan dilihat secara nyata seperti keyboard, mouse, dan mikrofon. Yang kedua yaitu ada komponen proses, yakni suatu komponen yang berfungsi untuk memproses perintah yang diberikan oleh user dan dapat diajukan kepada komponen output seperti prosesor, motherboard, hard disk, dan RAM. Dan yang ketiga yaitu ada komponen output, yakni sebuah komponen yang berfungsi menampilkan hasil informasi dan perintah yang telah diproses seperti monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya ya ini ada software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak yaitu adalah kumpulan data-data elektronik berupa program atau instruksi yang disimpan dan dikelola komputer. Ini ada beberapa contoh software aplikasi. Yang pertama yaitu ada software aplikasi pengolahan data, dan yang kedua ada software aplikasi antivirus, yang ketiga ada software aplikasi editing gambar, yang keempat ada software aplikasi editing video, dan yang terakhir ada software aplikasi web browser. Kelima yaitu ada program aplikasi di perkantoran. Dalam dunia perkantoran, aplikasi yang biasa digunakan yaitu ada Microsoft Office dan juga OpenOffice. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Microsoft Office. Microsoft Office ini yaitu aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft dan dipakai untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kantor atau office work. Yang pertama yaitu ada Microsoft Office Word, yakni perangkat lunak pengolah kata atau word processor andalan Microsoft yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan juga memformat dokumen. Yang kedua yaitu ada Microsoft Excel, yaitu program aplikasi yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Program ini sering digunakan untuk para akuntan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada Microsoft PowerPoint, yakni software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Biasa digunakan untuk presentasi bisnis, materi pembelajaran, tugas kuliah, karya ilmiah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada Microsoft Outlook, yakni adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca e-surat, program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan juga jurnal. Yaitu ada OpenOffice. OpenOffice yaitu software aplikasi perkantoran biasa dipakai dalam sistem operasi Linux. Fitur di dalam aplikasi OpenOffice ini hampir sama dengan Microsoft Office, yakni ada OpenOffice Writer yang hampir sama dengan OpenOffice Word, dan yang kedua ada OpenOffice Calc yang hampir sama dengan Microsoft Office Excel, dan yang ketiga ada OpenOffice Impress yang hampir sama dengan Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir ada OpenOffice Base yaitu perangkat lunak untuk memanipulasi dan memanajemen database. Sekian pemaparan materi mengenai komputer dan perangkat lunak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.